kabar semuanya? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Gabriela Kesha Pandeirot, mahasiswi psikologi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Ya, kali ini kalian udah tahu dong dari thumbnail dan juga judul, aku bakal ngebahas salah satu serial Netflix asal Korea Selatan, yaitu Squid Game. Aku bakal ngebahas sedikit tentang film ini dan kita bisa belajar bareng-bareng hal-hal apa aja yang bisa kita pelajari dari serial Squid Game ini. Menceritakan tentang sebuah kompetisi permainan yang di dalamnya tuh ada berbagai permainan tradisional anak-anak berasal dari Korea Selatan, yang dimana di dalamnya tuh terdapat 456 peserta yang ikut dalam kompetisi ini untuk memenangkan hadiah sebesar 45,6 miliar won, yang kalau dihitung-hitung dalam jumlah rupiah itu sebesar 500-an miliar gitu. Gila, banyak banget kan. Nah, karena itu banyak banget peserta yang tergiur untuk mengikuti kompetisi permainan ini. Nah, tapi nggak sembarangan orang yang bisa ikut dalam permainan ini. Hanya orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang mengalami banyak hutang, terlilit hutang, seperti itu. Jadi banyak dari mereka tuh yang tergiur untuk mengikuti kompetisi ini. Awalnya mereka nggak tahu kalau permainan ini tuh harus mempertaruhkan nyawa mereka. Di awal permainan, di awal drama ini diceritakan bagaimana saat mereka direkrut untuk ikut permainan ini, itu atas dasar keinginan mereka sendiri, tidak dengan paksaan. Mereka tergiur dengan hadiah yang sangat besar untuk mereka dapatkan untuk melunasi hutang-hutang mereka. Nah, saat mereka dibawa ke satu tempat yang misterius, mereka tuh dibawa dengan cara diculik, dibuat tidak sadarkan diri dan dibawa ke suatu tempat yang sangat misterius, tidak diketahui orang banyak, bahkan tidak diketahui siapapun selain dari penyelenggara permainan tersebut. Nah, saat di awal permainan mereka tuh dihadapkan pada satu permainan yang mereka tidak tahu bahwa mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka setiap mengikuti permainan tersebut. Di awal permainan tuh banyak banget dari peserta yang bahkan meninggal dunia, tertembak karena mengikuti permainan tersebut. Setelah permainan pertama selesai, banyak dari peserta voting untuk keluar dari permainan tersebut karena tidak ada paksaan untuk mengikuti game tersebut kan. Jadi mereka tuh voting untuk berhenti dari game tersebut dan game itu diberhentikan. Nah, namun setelah kembali ke kehidupan mereka, diceritakan bagaimana mereka tuh kesulitan gitu dalam melunasi hutang mereka, dan mereka menganggap bahwa lebih baik mereka mati di dalam permainan tersebut tapi mencoba untuk mendapatkan uang yang sangat banyak nilainya itu dibandingkan mereka harus mati sia-sia seperti itu. Jadi mereka memutuskan, banyak peserta yang memutuskan untuk ikut kembali dalam permainan tersebut walaupun mereka tahu nyawa mereka yang menjadi taruhan. Nah, setiap pemain itu dihargai sebesar 100 juta won. Jadi banyak peserta dalam 456 peserta. Jadi untuk satu-satunya peserta yang menang akan mendapatkan 45,6 miliar won kan. Nah, jadi banyak banget tuh yang pengen banget untuk mendapatkan uang itu. Hal-hal yang bisa kita pelajari tuh banyak banget sih dari Squid Game ini kan, terutama dalam moral dan etika yang ada dalam film ini. Yang pertama di sini aku tuh pengen ngebahas dari sisi moralnya, yaitu dalam serial Netflix ini banyak banget diceritakan gimana tentang keserakahan peserta yang ikut dalam permainan ini, dimana kayak mereka tuh rela mengorbankan nyawa orang lain demi mereka tuh bertahan hidup, demi mereka tuh mendapatkan uang tersebut. Mereka tuh menjadi manusia yang serakah, manusia yang kayak rela melakukan apapun, sanggup melakukan apapun, membunuh orang lain gitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kayak dalam serial ini tuh menceritakan hal-hal yang kayak serakah itu menjadi hal yang wajar dan permainan tersebut, asal mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah,
seringkali juga di kehidupan dunia nyata kita sekarang ini tuh banyak orang tuh yang mulai meninggalkan hal-hal yang peduli terhadap orang lain. Banyak orang yang menjadi serakah, apalagi hal-hal yang menyangkut dengan uang, materi, harta. Mereka tuh rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Banyak manusia tuh menjadi serakah, banyak manusia tuh yang bisa dibilang tuh udah nggak punya hati gitu untuk hal-hal yang menyangkut materi seperti itu kan. Ya dari sini kita tuh bisa belajar kalau hal-hal yang seperti itu tuh nggak baik gitu. Karena kalau kita nonton selanjutnya tuh orang-orang yang serakah itu akhirnya mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka kalah dalam permainan tersebut. Karena apa? Karena keserakahan mereka. Itu bisa kita ambil pelajaran bahwa hal-hal yang kita mulai dengan hal yang nggak baik dari keserakahan itu tidak akan bertahan lama. Itu nggak akan menjadi hak milik kita selamanya. Apalagi kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik seperti itu. Seperti itu guys. Yaps. Nah dari drama Squid Game ini kita juga bisa belajar tentang jangan berhutang atau jangan melunasi hutang dengan hutang lainnya. Seperti peribahasa yang sering kita dengar tuh gali lubang untuk menutup lubang. Nah hal-hal tersebut tuh sebisa mungkin jangan kita lakukan. Nah dalam serial ini tuh menceritakan gimana banyaknya latar belakang dari peserta ini tuh mereka mencoba untuk melunasi hutang-hutang mereka tuh dengan cara tuh meminjam uang dari orang lain untuk membayar hutang mereka. Nah hal tersebut tuh sering terjadi yang bahkan itu tuh bukan solusi gitu. Mereka tuh hanya menyelesaikan masalah dengan masalah seperti itu. Masalah satu selesai, timbul masalah baru. Karena apa? Karena mereka tuh menyelesaikannya dengan masalah juga gitu. Di sini tuh kita bisa melihat bahwa meminjam uang itu tuh seperti kecanduan narkoba. Sekali kita meminjam uang pada orang lain, itu bakal membuat kita tuh semakin terobsesi untuk terus melakukan hal tersebut. Nah, hal itu tuh nggak baik sebenarnya untuk dilakukan, apalagi dalam kehidupan nyata kita juga kan. Banyak orang ingin terlihat kaya, ingin terlihat hidupnya mewah dengan cara mereka tuh berhutang dengan orang lain, dan sampai pada titik mereka tuh sudah nggak bisa bayar hutang mereka itu. Akhirnya mereka tuh melunasinya dengan hutang-hutang lainnya. Nah, hal-hal tersebut tuh sebisa mungkin jangan kita lakuin gitu. Ya kerja keras untuk bisa membiayai hidup, untuk kita tuh bisa melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu guys. Jangan melakukan tuh kayak jangan hutang untuk menutupi hutang-hutang kita yang lain, seperti itu. Selanjutnya hal yang bisa kita pelajari dari Squid Game ini yaitu jangan terlalu percaya terhadap orang lain, dan kayak orang lain bahkan teman terdekat kita pun itu tuh bisa mengkhianati kita gitu. Dalam serial Netflix Squid Game ini tuh diceritakan dimana kayak ada salah satu karakter yang bernama Sangwoo dan Ali. Si Ali ini tuh udah bener-bener percaya gitu sama Sangwoo, karena Sangwoo ini sering kali menolong dia, bahkan di dalam permainan ataupun di luar permainan saat mereka bertemu gitu. Nah ada satu scene permainan di mana mereka tuh menjadi pasangan seperti itu, dan ternyata menjadi pasangan itu mereka harus melawan satu sama lain. Dimana ketika Ali sudah sangat percaya kepada Sangwoo, kepercayaan Ali tuh dihianatin gitu sama Sangwoo. Permainan tersebut tuh permainan kelereng kan, dimana kayak mereka tuh harus, salah satu dari mereka tuh harus memiliki kelereng paling banyak punya mereka dan punya lawan mereka, seperti itu. Dan diceritakan di sini Sangwoo itu menipu Ali dengan menukar kelereng yang Ali miliki itu dengan batu kerikil gitu, sampai akhirnya Ali tuh harus mati tertembak karena Sangwoo telah mengkhianati Ali gitu. Di scene ini tuh aku tuh ngerasa bener-bener kayak sedih banget sih, dapet banget hal-hal yang sedih di sini, karena kayak Ali tuh bener-bener udah percaya sama Sangwoo. Ali tuh bener-bener kayak menganggap Sangwoo tuh sebagai kakaknya gitu, karena Sangwoo tuh memang sering menolongnya sebelumnya gitu kan. Sampai pada saat dia dikhianati itu tuh sedih banget gitu.
Nah dari sini tuh kita bisa belajar bahwa bahkan teman terdekat kita pun tuh bisa mengkhianati kita gitu. Jadi jangan terlalu berharap dengan orang lain, jangan terlalu percaya dengan orang lain, apalagi orang-orang baru dalam kehidupan kita tuh. Sebisa mungkin kita percaya, namun jangan terlalu percaya, jangan sepenuhnya kita menaruh kepercayaan kita kepada orang tersebut, karena setiap manusia tuh bisa berubah, perilaku manusia tuh bisa berubah-berubah seperti itu guys. Jadi dari hal ini kita bisa belajar sih, kalau teman yang berkhianat tuh mungkin banget terjadi di kehidupan kita juga. Yap, seperti itu. Nah, hal selanjutnya yang ada dalam Squid Game ini yang ngebahas tentang kalau uang itu bukan segalanya. Nah, dalam serial ini kan memang benar-benar menceritakan tentang bagaimana kegigihan para peserta untuk mendapatkan uang senilai 45,6 miliar won itu kan. Nah, pemenang yang mendapatkan uang ini kan Gi-hun. Diceritakan dalam serial Squid Game ini bagaimana Gi-hun tuh udah mendapatkan uang, tapi dia merasa hampa, dia merasa kosong, karena dia mendapatkan dengan cara memang dia tidak secara langsung membunuh teman-temannya, tapi ketika dia mendapatkan uang itu dia kehilangan segalanya, dia kehilangan teman, bahkan ibunya yang ingin dia tolong tuh meninggal saat dia keluar dari permainan tersebut. Dan dia merasa bahwa uang itu bukan segalanya. Bahkan di serial ini juga terdapat suatu quotes yang sangat populer yang mengatakan seperti ini. Aku bacain ya. Ini quotes tuh dikatakan oleh salah satu karakter yang ada di Squid Game, yaitu Oh Il-nam. Dia mengatakan seperti ini: ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan yang memiliki uang terlalu banyak. Persamaan mereka yaitu hidup tak menyenangkan bagi mereka. Jika kau punya terlalu banyak uang, apapun yang kau beli akan membosankan pada akhirnya. Nah, jadi di sini tuh kayak kita belajar kalau orang yang nggak punya uang sama orang yang punya banyak banget uang, itu tuh punya persamaan yang sama, yaitu sama-sama hidup tuh sama-sama nggak menyenangkan gitu bagi mereka. Uang pada akhirnya tuh membuat mereka bosan. Di sini kan kenapa ada permainan Squid Game ini diciptakan? Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki uang banyak ini mereka bosan akan hidup mereka. Mereka mencari kesenangan akan hidup mereka. Mereka merasa uang ini udah nggak bisa membahagiakan mereka gitu. Karena uang memang bukan segalanya. Mereka tuh rela melakukan, mereka tuh bahkan rela mempertaruhkan nyawa orang lain untuk kebahagiaan mereka sendiri gitu. Orang-orang VIP yang bertopeng itu kan, mereka tuh menonton kematian seseorang dalam sebuah permainan, mempertaruhkan nyawa seseorang. Mereka rela menghamburkan banyak uang demi kesenangan mereka, yaitu melihat kematian seseorang. Itu menandakan tuh kayak sebenarnya uang tuh bukan segalanya gitu. Saat kita punya uang, belum tentu uang itu tuh membuat diri kita bahagia. Belum tentu uang atau materi yang kita punya itu menjamin kebahagiaan kita itu guys. Jadi di sini tuh kita belajar mencari uang tuh nggak apa-apa gitu, tapi jangan berlebihan gitu. Jangan merasa kalau uang tuh segalanya, uang tuh membuat kita bahagia, uang membuat kita happy, dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Kayak hal itu tuh nggak worth it gitu untuk dilakukan. Kayak banyak hal-hal yang bisa kita perjuangkan gitu. Uang itu segala sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak akan baik gitu pada akhirnya ya kan. Jadi lebih baik kita tuh memiliki uang secukupnya tapi kita bahagia, dibandingkan kita punya segalanya, kita punya uang, punya materi, tapi ya memang uang tidak menandakan segalanya gitu. Seperti itu guys. Terus yang bisa kita pelajari dari serial Squid Game ini, walaupun serial ini mengerikan, banyak scene-scene yang kayak menunjukkan kayak kematian orang-orang, tapi dari Squid Game ini juga kita tuh belajar dari salah satu karakter yaitu Gi-hun, Song Gi-hun. Kita belajar di mana masih banyak orang-orang di dunia ini tuh yang masih peduli terhadap orang lain. Salah satunya adalah Gi-hun, Song Gi-hun.
karakter Song Gi Hun ini menunjukkan bahwa dia masih peduli terhadap teman-temannya, dia masih peduli terhadap keselamatan orang lain, dia masih berusaha untuk sebisa mungkin menolong teman-temannya seperti itu. Dalam keadaan dunia yang sekarang ini yang orang bilang semakin jahat, aku yakin masih banyak di antara kita tuh yang masih punya hati nurani untuk menolong orang, masih punya kesadaran diri untuk saling menolong gitu, saling peduli terhadap orang lain. Dan dari sini kita bisa belajar gitu, masih banyak kok orang-orang yang sebenarnya punya hati gitu, masih banyak orang-orang yang bisa menolong kita seperti itu guys. Jadi jangan tunggu orang tuh berbuat baik sama kita, tapi sebisa mungkin kita gitu yang berbuat baik sama orang, seperti itu. Mungkin itu aja yang aku pengen bahas dari Squid Game ini, dan kalian buruan deh nonton karena ini tuh salah satu film yang keren banget. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di dalamnya gitu, dan ini mungkin hanya sebagian gitu yang bisa aku bahas. Kalian bisa nonton untuk kalian lihat gitu keseruannya. Dalam setiap episode tuh benar-benar bikin deg-degan dan bikin penasaran gitu bagaimana kelanjutannya. So jangan lupa buat nonton dan sharing pengalaman nonton kalian seperti itu. Terima kasih. Bye bye.